saya jadi penasaran nih Pak Herman. Nanti kita pengen membahas juga, mungkin ada insight dari Pak Herman terkait dengan bagaimana industri perhotelan di awal tahun ini, optimismenya seperti apa, karena kita baru masuk tahun baru nih Pak, baru Januari begitu ya. Kemudian juga prediksi dari Pak Herman kira-kira untuk sepanjang tahun 2021 ini akan seperti apa, nanti boleh disampaikan ya Pak ya. Nah sebelum ke situ, eh, saya pengen dapat juga informasi lebih mendalam review Pak tahun 2020 Pak. Kita ini berdarah-darah emang segala sesuatunya. Untuk kondisi perhotelan sendiri 2020 kemarin itu gimana sih Pak? Ya, kita diawali dengan bulan Februari Ya. COVID itu mulai ya. Hmm. Kita kembali dari umroh itu kembali ke sini sudah kita bencana COVID-nya sudah. Dan pemerintah daerah pun juga pada bulan Februari itu saya ingat sekali di Gedung Sate mulai membentuk tim gugus tugas penanganan dampak COVID-19. Ya. Nah, kemudian saya pun juga sudah menyampaikan pada gubernur, tolong kita perhatikan juga. Menurut saya ini akan ada dampak terhadap ekonominya, yang khususnya. Nah kemudian pada bulan April itu sudah mulai ya kelihatan pengaruhnya terhadap hotel, sehingga pada bulan Juni itu sudah banyak hotel yang tutup, ada 560 hotel yang tutup. Itu Juni Pak ya? Juni awal. Ya. Ada 500 yang tutup. Kemudian di sektor pariwisata itu data yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata itu 69.000 karyawan yang harus dirumahkan. Ya. Nah, ini rupanya semakin hari ke semakin berlanjut. Tadinya dunia usaha itu memperkirakan bahwa pada bulan Juli itu akan selesai. Ya, bulan Juli, jadi kita bisa mulai recovery setelah Juli. Ternyata Juli itu juga enggak, ya. Masuk kepada saat Lebaran. Lebaran pun juga demikian. Ternyata juga lebih parah. Ya. Pengusaha harus membayar THR dan sebagainya. Ya, tapi kenyataannya pengusaha harus merumahkan lebih banyak lagi karyawan. Gitu. Nah kemudian kita perkirakan November itu bisa mulai pulih. Ternyata juga enggak. Jadi kita mengukur bahwa daya tahan daripada pengusaha itu kita perkirakan sampai November. Ya. Paling jelek itu adalah Desember. Ternyata Desember itu juga enggak juga ada nampak pergerakan daripada COVID yang akan berlalu dan dunia usaha akan bisa pulih, bisa recovery. Jadi kita juga merasa bersyukur bahwa pada bulan Juli itu kami sempat melaporkan hasil pada tim gugus tugas dari Jawa Barat terhadap masalah dan solusi yang perlu kita ambil dengan dampak daripada COVID-19 terhadap dunia pariwisata Jawa Barat. Sehingga hasil itulah yang menginspirasi Pak Gubernur. Hanya dibentuklah gugus tugas pemulihan ekonomi Jawa Barat yang pada akhirnya menjadi Komite Pemulihan Ekonomi Jawa Barat sampai dengan saat ini, ya, gitu. Istilahnya yang membantu para anggotanya lah di sepanjang 2020 apa saja nih Pak spesifiknya? Ya pertama kita kan memberikan semangat pada pengusaha, ya. Tapi pengusaha ini kan juga bermacam-macam. Ada pengusaha yang tidak punya utang ke bank, ada pengusaha yang punya utang ke bank. Tapi setahu saya kalau perusahaan pengen maju ya kita harus bekerja sama dengan bank. Ya kan itu jelas. Nah kemudian kita perjuangkan dari pemerintah agar supaya diberikan relaksasi kepada pengusaha. Ya. Alhamdulillah relaksasi ini disetujui oleh OJK. Ya. Beri waktu 1 tahun kepada pengusaha sampai dengan bulan Februari tahun 2022. Kemudian OJK 2 bulan yang lalu telah memperpanjang lagi relaksasi itu menjadi sampai bulan Februari tahun 2022. Jadi alhamdulillah masih ada kesempatan perusahaan untuk bernapas. Tapi persoalannya, tadi persoalan relaksasi diberikan untuk perbankan. Tapi bagaimana dengan operasional hotel? Nah itu dia, betul. Ya, operasional hotel. Nah, kita pun juga tidak mentargetkan terlalu tinggi, ya. Kita mentargetkan 30% saja personal bisa tercapai dengan ARR yang normal, gitu kan. Tapi ternyata ini pun juga tidak, ya. Karena apalagi dengan adanya PPKM ini nih yang sekarang ini juga sekarang, ya. Itu betul-betul menambah parah. Saya dalam 1 minggu ini berturut-turut yang menerima telepon daripada kawan-kawan yang minta bagaimana ini kita, gitu kan? Nah,
jadi itu kita perjuangkan, alhamdulillah sudah. Kemudian kita perjuangkan eh, agar supaya anggota kita itu disiplin dalam protokol kesehatan, ya. betul. Sehingga kita juga mendapatkan jatah di Jawa Barat ini sebanyak 600 orang untuk mendapatkan sertifikasi daripada CHSE. Nah kemudian Desember kemarin itu juga kita diberi tambah kuota yang tidak terpakai di daerah lain ditarik ke Jawa Barat sebanyak 270 perusahaan. Nah ini dengan harapan kita adalah agar supaya meyakinkan Wisnus dan Wisman yang datang ke Jawa Barat bahwa perusahaan hotel dan restoran itu mempersiapkan dengan protokol kesehatan itu dengan baik. Nah, sekarang menjadi 5M, ya. Nah itu. Nah kemudian berikutnya adalah kita juga memperjuangkan dana bansos, ya. Dana bansos saya mempunyai ketua umum BPP yang cukup, dia punya juga punya pemikiran, punya perhatian terhadap anggotanya di seluruh Indonesia. Kita sering mengadakan meeting melalui virtual gitu ya. Nah kita juga perjuangkan agar supaya dari kementerian itu ada dana bansos untuk membantu para pengusaha, ya. Dan ini pun juga oleh kementerian khususnya di bidang hotel dan restoran itu mendapatkan 33 triliun, ya, untuk hotel dan restoran, ya. Nah, 3,3 triliun, ya, 3,3 mau. Dan untuk Jawa Barat itu mendapat 270 miliar. Ya. Antara lain di 4 daerah, Kota Bandung, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Cirebon. Ya. Di Kota Bandung ini sendiri mendapat 100 miliar. Hanya sangat kita sayangkan itu dananya hanya terserap di Kota Bandung ini 59 miliar. Kenapa, Pak? Ya, karena memang untuk mendapatkan itu sudah cukup ketat. Saya sendiri sebagai ketua PHRI, saya menolak untuk diikutsertakan menentu siapa yang menerima. Ya. Cuma saya memberikan daftar nama anggota PHRI, di kurang yang terdaftar ada 800 di Kota Bandung ini, yang kita harapkan mereka ini mendapat. Ternyata di Pemda sendiri itu punya aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, itu ada aturannya, ya. Dan juga dengan ketat, sehingga yang menerima itu hanya 130 hotel dan restoran, ya. Itu yang mendapatkan bantuan tersebut. Ada yang mendapatkan 2 miliar, ada yang mendapatkan 5 juta, ya. Nah, jadi bergantung besarnya mereka membayar pajak dan sebagainya. Itu kriterianya apa sih Pak sebetulnya? Ya kriterianya adalah hotel-hotel yang mempunyai TDUP sampai tahun 2019, ya. Nah itu. Dan memang pada tahun 2020 awal itu udah mulai sulit, itu mereka agak terlambat pengurusan itu. Dengan sistem OSS itu kan memang agak menyulitkan, ya. Harus semua lengkap. Apalagi banyak hotel kita ini yang dibangun dari zaman jahit, ya. Dengan aturan baru ini harus ada SLF. Ya, apa itu SLF, Pak? SLF, sertifikat layak fungsi. Nah, sertifikat layak fungsi itu saya udah usulkan, tolong Pemda kita sepakati bahwa yang harus mempunyai itu adalah hotel yang baru mau dibangun. Tapi kalau hotel yang sudah lama ini kan sulit. Dan biayanya ternyata pun tidak kecil, cukup besar. Ya. Nah itu, jadi mereka harus punya TDUP itu harus ada SLF, ya. Dan mereka taat rutin membayar pajak, ya. Nah, dan memang pada bulan Februari Maret itu ya para pengusaha sudah tidak, biaya operasionalnya termasuk dibayar pajak pun juga tidak terbayarkan. Bikin macam-macam lah, ya. Nah, kemudian bikin akhirnya berangkat tempat kos, di tempat kos baru bikin hotel. Itu. Kok bisa Pak di zaman itu istilahnya kepikiran bikin hotel, paling modalnya gede Pak? Kita bergaul dengan orang hotel. Iya. Guru saya adalah almarhum Pak Ruhiat yang punya hotel Pangandaran. Ya, itu saya banyak mendapatkan ujangan-ujangan pesan dari beliau. Gitu. Dari situlah mungkin ada motivasi Pak ya? Iya. Hotel seperti apa Pak yang pertama Bapak bikin? Ya, saya bikin hotel yang pertama kan tempat kos. Kosan? Ya, kosan. Kita kan hitung penghasilan kosan pada saat itu jauh lebih besar penghasilan hotel. Bikinlah hotel 12 kamar. Ini kan jadi 30 kamar. Nah, kita tambah lagi bikin ada 50 kamar, tambah lagi 30 kamar. Ya. Nah, itu pada saat itu memang hotel orang industri tekstil, orang paling pindah banyak yang berinvestasi di hotel.
Oh, Nah, oke. sekarang ini mulai eh, berpindah ke bisnis yang lain. Itu tahun berapa kira-kira? Itu tahun 80, 80. 82 ya. Oke, oke. Bapak ini kan dari Kerinci Pak ya kalau nggak salah ya? Ya, Oke, SMA ke Bandung, SMA Bandung. kuliah di sini, Tahun ternyata juga tahun berapa? 67. 67. Oke, wah Bandung masih Jadi muda ya. saya lebih dulu jadi orang Sunda dan aja. Bener Pak. Iya, saya baru pertengahan 70-an saya lahir Pak. Benar, Bapak lebih Sunda daripada saya sebetulnya. Benar Pak. Nah, ini yang akhirnya memutuskan diri Pak akhirnya untuk ya udahlah saya mau bisnis aja padahal Pak Herman punya latar belakang istilahnya sarjana dari STT kalau sekarang ya. Ya, Tekstilnya ITT kalau dulu. Nah, ini kenapa tidak lebih ke situ Pak? Kok ke hotel gitu? ya, karena dulu ITT itu susah masuk ya. Saya pun juga susah keluar. Akhirnya saya keluar sendiri. Ya. Oh, itu beres Pak. Tapi untung juga saya nggak selesai di situ. Kalau saya selesai di situ jadi karyawan pabrik. Benar Pak. Di industri tekstil jadinya ya. Itu hotel yang pertama kali didirikan di daerah mana Pak? Itu cuma satu ya. Oh, memang bisa di situ. Oke, sampai sekarang juga masih ada kan berkembang. Itu dari awalnya berapa kawan? 12 kamar. 12 kamar awalnya juga kosan Pak ya? Awal kos kan di Jalan 12 bawah. Oke. Disitulah akhirnya berkembang, kemudian mendapat kepercayaan juga dari para investor gitu Ya. Pak. Cara meyakinkan para investor ini apa Pak? Karena kalau ngomongin tahun segitu Bapak masih muda, gitu, mungkin juga masih nggak kemeh gitu. Iya. Karena bisnis pada saat itu kan bagus ya. Kreditasnya itu bagus. Oke. Saya dulu kan 5 kali pon jadi pelatih karate. Jawa Barat. Oke. Ya. Ya. Itu kan 20 tahun. Jadi semua secara nasional itu orang mengenal saya, samping sebagai pelatih karate pun juga mempunyai garmen. Oke. Nah dari garmen situlah. Jadi sehingga pada PON 13 itu hampir 12 provinsi se-Indonesia ini memesan perlengkapan PON itu ke saya. Oh, sambil menyelam minum air. Iya. Jadi kita harus kalau kita ingin kita ke bisnis, kita pergaulan kita adalah dengan orang bisnis. Nah, jangan ikut partai-partai politik, gitu kan? Kenapa Pak? Waktu itu tidak terpikirkan untuk ikut politik, tapi beberapa waktu lalu saya lihat Bapak juga ada keinginan ternyata masuk dunia politik. Saya ingin nanya ke situ juga. Nah, Akhirnya kenapa Pak luluh hatinya? Nah, saya bisa berbuat untuk Jawa Barat. Oke. Ya. Saya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di situ saya berbuat, di situ kuburan saya. Ya. Jadi masa untuk daerah saya sendiri tidak bisa berbuat. Nah itulah, jadi panggilan hati saya ingin berbuat, tapi memang sulit, tidak gampang. Ya. Kita bukan habitat kita masuk ke situ. Habitat saya adalah pengusaha, bukan di politik. Orangnya tuh strike gitu ya, segala macam. Ini peran siapa Pak akhirnya membentuk Bapak seperti sekarang? Saya mengikuti orang tua saya. Ya. Orang tua saya tamatan SD, tapi dialah pernah menjadi ketua DPRD yang pertama di Sumatera, di Kerinci. Ya. Kemudian yang mendorong saya bisa begini adalah karena saya falsafah karatenya itu. Ya. Nah sejauh mana Pak menjadi atlet bisa membuat Bapak menjadi sosok yang lebih bermanfaat? Iya, makanya jadi saya tidak pernah jadi atlet ya. Tidak pernah ya. Atlet pertandingan biasa sudah. Jadi pelatih dan tim manajer PON saya udah 5 kali PON kan. Ya itu. Jadi betul-betul kalau kita ikut sih betul falsafahnya itu harus kita betul-betul kita pahami betul. Ya. Sempat di Lengkari juga Pak ya kan? Saya lah ya di Lengkari, sekarang saya mendirikan Inkanas gitu kan. Inkanas apa Pak? Institut Karate Do Nasional. Pecahan dari Lengkari ya. Dulu kita membesarkan Lengkari, kemudian hampir 90% kampung Lengkari ikut kita ke Inkanas. Ya. Sampai tingkat apa Pak? Kalau di karate Pak ada dan berapa? Saya kebetulan di dan 7. Aduh. Di Majelis Tinggi Dewan Guru. Ya. Oke, ini jangan macam-macam sama Pak Herman ya. Ini saya punya teman yang suka macam-macam. Satu hal yang pernah dialami oleh Pak Herman, kegagalan apa yang sampai sekarang masih penasaran karena masih saya harus gagal gitu. Ya, kegagalan itu terjadi pada saat saya menekuni di bidang garmen. Oke. Ya, pada tahun 80 itu saya betul-betul di seluruh Indonesia ini saya punya tagihan pelanggan saya ya. Tapi pada tahun itu puncaknya lagi bahwa tagihan itu tidak bisa saya tarik di situ. Sedangkan kita
bahan baku kan harus kita bayar. Betul. Tidak bisa gitu. Tidak mungkin kita tidak bayar. Mhm. Itu yang pertama. Jadi sehingga pada tahun 82 itu saya mulai lebih disiplin ya. Setiap orang belanja ada uang baru barang kita kirim. Gitu. Oke. Ya. Iya. Nah itu kita rasakan beban yang cukup berat, kita bisa kembali ya. Untuk bangkitnya seperti apa Pak? Ya bangkitnya adalah dengan kejujuran kita ya, dengan Ah. semangat kita. Mhm. Dan kita membangun jaringan. Mhm. Saya pernah jadi ketua Kadin, saya pernah jadi ketua HIMI, Iya, iya. HIMPI gitu kan, pernah jadi ketua ASEPI, macam-macam. PHRI, Presiden IMA Jabar, GIPI Ya. juga ya. GIPI, nah, semuanya itu kan organisasi-organisasi yang terkait dengan bisnis saya kan. Iya, 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 iya. Oke. Iya. Itu harus. Jadi saya kawan-kawan juga saya katakan kalau kita ingin membangun jaringan, kita bergaul dengan pengusaha sesuai dengan core bisnis kita. Oke. Jadi kalau dalam kondisi seperti sekarang ini ya boleh dibilang juga mungkin dibayang-bayangi takut gagal dan lain sebagainya di masa pandemi, mungkin untuk Pak Herman sih ayolah tetap semangat aja gitu Iya, kan. jadi gini, kalau si pengusaha itu bukan pengusaha karbitan, Ah, pengusaha yang mulai dari pengusaha yang nyeker, betul. dia itu udah tahu diri dia. Tahu Saya diri. memang dari nol. Ah. Jadi kalau dia udah naik ke atas jatuh ke bawah, dia tetap berdiri. Jadi jangan sampai naik ke atas jadi naga matang, itu hancur kan, lebur. Itu kan nggak bisa bangun lagi. Iya, iya. Dan saya yakin lah, kawan-kawan yang betul-betul merangkak dari bawah, dia merasakan bagaimana sulitnya. Ya, itu di Bandung naik beca, turun beca, naik sepeda, turun sepeda. Ya, itu pasti mereka ya insya Allah lah masih bisa tahan nanti. Nah, itu dia. Terakhir deh ini Pak, untuk disampaikan juga kepada pendengar kita nih, untuk memberikan optimisme ataupun juga himbauan untuk industri pariwisata agar tetap, ya mau nggak mau kita harus optimis. Karena seperti Pak Herman sampaikan tadi, jangan fokus ke masalah, fokuslah ke solusi gitu ya. Nah, kira-kira apa nih yang akan disampaikan Pak untuk teman-teman Ya kita? tentu kita semua berharap COVID ini segera berlalu. Karena kuncinya adalah di COVID ini. Jadi maka sebab itulah saya kadang-kadang berbeda pendapat dengan kawan-kawan dari daerah provinsi lain. Kalau saya menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan PPKM itu, saya kira itu harus kita patuhi. Ya, cuma dengan harapan saya pemerintah pun juga bisa memahami dampak dari apa kebijakan tersebut dan solusi apa yang kita berikan kepada pengusaha untuk bisa mereka tidak terlalu terpuruk. Ya, salah satu contoh tadi jam 6 sampai jam 8 itu sudah bagus. Nah kalau bisa untuk workloadnya dinaikin menjadi jam 10 itu bisa. Nah, jadi itu kemudian ya ayo kita semangat ya, kita semangat, kita mencari jalan lain, kita lakukan diversifikasi usaha kan tidak semua sektor usaha yang terpuruk karena COVID ya. Masih banyak juga yang lain yang masih bisa peluang bagi kita untuk untuk diri kita sendiri dan karyawan kita. Oke, jadi tangkap peluang yang ada di depan Anda, pendengar Trijaya, kalau perlu melakukan perubahan dari unit bisnis Anda, kenapa enggak? Ya? Kalau memang akhirnya bisa membuat usaha Anda lebih survive lagi. Baik, Pak Herman, terima kasih hatur nuhun. Terima kasih. Sudah hadir, alhamdulillah, terima kasih di tengah kesibukan masih bisa datang ke studio kita untuk ngobrol-ngobrol ringan, ngobrol-ngobrol serius juga tuh di studio kita lakukan. Pokoknya hari ini luar biasa, sudah ada berbagai pandangan dari Pak Herman terkait dengan pengembangan industri pariwisata, perhotelan dan juga restoran. Kemudian juga kita mendapatkan satu ilmu juga dari cerita-cerita pribadi Pak Herman tadi. Sekali lagi sukses Pak Herman. Sehat terus ya mudah-mudahan. Salam untuk keluarga Pak. Baik, mendengar di sini tadi perbincangan kami dalam program Room Radio Open Mind untuk edisi hari ini 22 Januari 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line SMS dan juga WhatsApp. Terima kasih Anda yang mendengarkan kami via streaming ataupun juga yang live Facebook ataupun juga yang mendengarkan langsung di 91.3 MNC Trijaya FM Bandung.